dia ya berubah menjadi melanin atau dia jadi pigmen kulit. Nah, kalau di sini komponen sel dia ada sel radang, sel mesenkimal, dan sel endotel. Jadi ada sel radang itu ya berarti makrofag dan lain-lain. Jadi di sekitar sel mesenkimal ada sel radangnya, ada sel mesenkimalnya, dan ada sel endotelnya. Ini mempengaruhi sel punca. Sel mesenkimal itu berarti sel dewasa lain ya, yang berasal dari sel germinal yang mesenkim. Contohnya kulit, tulang, kondrosit. Jadi kalau sel punca berada di sekitar kondrosit atau sekitar sel tulang, maka ya dia akan menjadi tulang. Kasarannya seperti itu. Berarti niche-nya atau lingkungannya adalah di sekitar tulang. Gitu. Jadi kalau lingkungannya di sekitar tulang, maka dia akan berubah menjadi tulang. Gitu. Nanti ini akan nyambung dengan yang namanya plastisitas selnya. Kemudian matriks ekstraseluler ini juga sama ya, komponen yang matriks ekstraseluler yang di sekitar selulernya. Kedua komponen ini saling berinteraksi dan melepas soluble molekul. Soluble molekul itu berarti molekul yang larut ya, molekul larut sehingga dapat mengubah ekspresi gen pada sel target. Gitu. Jadi dia dapat menghasilkan suatu soluble molekul. Nah, hubungan ini tampak jelas pada peristiwa kerusakan jaringan. Ya, biasanya pada kerusakan jaringan maka kan banyak sel radangnya. Nah di situ nanti dia akan mampu melepaskan soluble molekul si sel puncanya, gitu. Atau yang biasa kita kenal antiinflamasinya, gitu, anti radangnya. Jadi jadi pertanyaannya, kenapa kok sel punca dia bisa mengobati atau menyembuhkan atau bisa mempercepat bone healing? Karena lingkungan di sekitar sel punca itu akan mempengaruhi perilaku dari sel punca itu sendiri. Jadi ketika dia berada di radang, maka sekitarnya kan radang, maka dia akan bereaksi dengan mengeluarkan zat anti peradangan. Begitu pula nanti yang mungkin akan dijelaskan oleh Dr. Aziza, ketika misalnya dia terlalu banyak sel imun, maka dia akan melakukan imunosupresi. Ya, misalnya ini biasanya yang seringkali diberikan pada pasien-pasien dengan autoimun. Autoimun kan sel imunnya berlebih. Nah, karena dia merasa dia sel imunnya berlebih, maka dia akan mengeluarkan malah yang inflamasinya supaya dia akan menyerang atau imunosupresinya, gitu ya. Oke. Nah, peranis dalam sel punca itu sebenarnya dia akan jadi awalnya sel punca, kita kan punya sel punca hampir di seluruh tubuh kita, seluruh jaringan kita punya sel punca, gitu. Itu mengapa setiap kita terjadi luka atau apa, dia akan regenerasi gitu. Entah waktunya cepat atau lambat, tapi dia akan regenerasi sendiri gitu. Jadi konsep di tubuh kita misalnya ya kayak paling gampang mencontohkannya adalah tulang. Kalau tulangnya fraktur, nggak usah diapa-apain pun, frakturnya pasti akan nyambung lagi. Kenapa ya? Karena di tulang dia punya mesenchymal stem cell juga yang residen di situ. Nah, mesenchymal stem cell yang ada di tubuh kita itu bentuknya quiescence. Quiescence itu namanya inaktif, jadi belum diaktifkan, jadi masih tidur gitu ya, gampangannya masih tidur. Nanti ada lagi istilah namanya senescence. Senescence itu dia yang irreversible, atau gampangannya kalau saya bilang, meskipun istilahnya salah ya, gampangannya mati gitu ya, tertidurnya mati. Kalau mati kan kita arahnya ke apoptosis atau nekrosis gitu, tapi senescence ini dia tidurnya tuh mati beneran, karena dia nggak bisa kembali lagi atau dia irreversible. Nah, peranis itu dia adalah mendorong polarisasi sel punca. Polarisasi itu maksudnya perubahan. Jadi dia untuk berubah menjadi sel lain, ya, sel dari germinal lain, maka dia butuh niche ini. Kemudian dia mempengaruhi status sel punca. Dia bisa teraktivasi, bisa menjadi quiescence, bisa menjadi senescence. Nah, ini sebenarnya harusnya kalau dalam NIS kita akan banyak membahas nih ya, OCT3, OCT4, SOX2, NANOC. Ini seringkali misalnya kalau Prof Agung cerita biasanya OCT3, OCT4 ini sangat sering keluar ya, SOX2, NANOC itu. Nah, jadi perubahan NIS ini dia dapat mempengaruhi faktor transkripsi berikut itu ya. Jadi OCT3, OCT4 itu dia transkripsi, artinya kalau transkripsi maka dia akan dihasilkan lebih banyak gen lagi, maka dia akan membelah diri gitu. SOX2, kemudian ada diferensiasinya, biasanya Gatase6 sama CDX2.
NIS tersebut mampu menginisiasi diferensiasi dan atau pembaruan diri ya. Nah, ini jadi sel puncanya yang di bawah ini ya. Ini yang di bawah sel puncanya. Kemudian pengaruhnya dia berada di sini ya. Ada sel radang, sel mesenkimal, sel endotelial. Ini yang kita sebut niche. Dan matriks ekstraseluler. Matriks ekstraseluler itu berarti jaringan parut, kemudian dari sel fibroblast, melanin gitu. Yang dia akan menghasilkan soluble molekul. Nah, soluble molekul ini nanti yang akan mempengaruhi stem cell untuk dia berubah menjadi aktivasi, gitu ya. Yang kita sebut pembaruan. Pembaruan itu berarti cloning. Cloning itu dia turunannya identik sama persis. Jadi satu stem cell dihasilkan menjadi dua stem cell. Cloning ini tadi yang sifatnya dia bisa simetrik atau asimetrik. Itu ini satu menjadi dua, ini berarti kita sebutnya simetrik. Sedangkan ini sel punca ini dia bisa juga menyebabkan diferensiasi menjadi sel matut lain, menjadi A atau B ya. Dia bisa menjadi yang epitel atau mungkin sel lain yang dari sama-sama satu germinal atau dari sel matut. Atau misalnya, jadi ini kan dia bisa bermacam-macam. Sel radangnya sangat tinggi sekali gitu ya. Sel radangnya sangat tinggi sekali, maka dia bisa aja kena toksik gitu ya, sehingga sel puncanya menjadi senescence. Sel yang dalam keadaan senescence biasanya dia nanti akan dilakukan apoptosis karena dia sudah tidak berguna lagi. Gitu. Senescence itu sebenarnya lebih, kalau tadi yang quiescence itu tidur, senescence itu penuaan yang sudah tua, jadi sudah nggak bisa ini diferensiasi lagi. Gitu. Tapi kalau kita sebut penuaan juga kurang, karena kalau penuaan hubungannya sama telomer biasanya. Jadi semakin sering membelah maka telomernya akan semakin nyambung gitu ya. Telomer itu yang bentuknya X gitu ya. Nanti ujung ekor telomer setiap pembelahan dia akan mendekat gitu. Oke, jadi satu sel itu diperkirakan dia bisa sampai 70 sampai 80 kali pembelahan satu sel, sehingga dia nanti akan sampai mendekati ke pemendekan telomer gitu. Kalau telomernya udah nyambung maka dia pasti akan apoptosis. Oke. Nah, sel puncak pertama berada pada keadaan quiescence dan menjadi aktif ketika niche-nya berubah karena akibat tertentu ya. Ini juga itu mempengaruhi sel punca untuk memasuki status senescence. Kemudian bisa juga berdiferensiasi menjadi sel progenitor atau menjadi sel matut. Progenitor itu berarti yang akan menghasilkan sel lain ya, misalnya dari progenitor hepatositnya, sel hepatnya, maka dia bisa nanti bisa jadi hepatosit atau sel lain, atau misalnya sel progenitor pada usus gitu, nanti dia bisa menjadi selnya macam-macam. Oke, nah selanjutnya ini adalah sel senescence. Jadi sel senescence adalah keadaan di mana sel punca tidak mampu melakukan aktivitas proliferasi lagi dalam jangka waktu yang panjang, dan ini bersifat irreversible. Sehingga ketika kita sudah masuk ke dalam senescence, dia sudah tidak bisa balik lagi untuk menjadi sel punca yang bisa berdiferensiasi. Sel punca dapat memasuki keadaan senescence ketika berada fase G0 dalam waktu yang lama. Gitu. Jadi ketika harusnya kan dia akan membelah terus ya. Kalau dalam keadaan aktif dia akan membelah. Kalau dalam keadaan quiescence dia akan ditahan gitu supaya dia tidak membelah. Nah, kalau ketika berada pada fase G0 pada siklus sel ya, G0 itu dia belum jalan gitu. Pada waktu yang lama maka dia akan menyebabkan ini biasanya disebabkan akibat stres intraseluler atau ekstraseluler yang eksesif atau yang sangat besar. Misalnya kita masukin racun gitu ya ke dalam stem cell-nya, atau kita masukin kemoterapi, maka kemoterapinya tapi sangat banyak, maka dia akan jadi keadaan kesenescence. Nah, sel yang mengalami senescence itu nanti biasanya akan kita dapat fenotip, akan mendapatkan fenotip. Fenotip itu penanda. Kan ada genotip, ada fenotip. Genotip itu yang penanda gen, fenotip itu penanda yang bisa kita lihat gitu. Atau misalnya rambut fenotip coklat sama hitam gitu, itu berarti ada fenotipnya. Kalau genotip nggak bisa kita lihat hasilnya. Nah, dia akan mendapatkan fenotip baru yang kita kenal sebagai senescence associated secretory phenotype atau SASP.
Nah, setelah mendapatkan SASP ini biasanya dapat mengubah perilaku sel fibroblas menjadi proinflamasi. Jadi fibroblas ini dia bisa menjadi proinflamasi akibat adanya senescence ini. Maka sel senescence ini seringkali dikaitkan dengan kanker juga, gitu. Jadi, nah senescence ini nggak cuma berada di stem cell, tapi semua sel dia bisa masuk ke dalam posisi senescence. Gitu. Jadi ketika ada, jadi ini yang biasanya menjelaskan kenapa dari inflamasi yang masif itu dia bisa menjadi cancer, karena inflamasi dia akan menyebabkan selnya menjadi senescence akan mengubah perilaku fibroblas menjadi proinflamasi. Jadi inflamasinya akan menetap lama karena senescence-nya di situ juga lama, sehingga ini dia yang akan mengubah genetiknya menjadikan dia sebagai cancer. Maka erat kaitannya antara ini dengan karsinogenesis. Senescence cells ini dia erat berkaitan dengan karsinogenesis. Bingung ya? Dimakan dulu aja ya. Terus faktor senescence ini dia biasanya berasal dari replicative senescence, proses aging. Ini tadi yang saya katakan, ketika kita menua dia nanti akan lama-lama sel kita akan ada yang senescence terus apoptosis, senescence terus apoptosis. Meskipun kalau aging memang dia dikaitkan dengan tadi ya pemendekan telomer. Telomer itu bentuknya kayak X gitu. Nanti dia akan menjadi angka 8 gitu ya. Nah, kalau sudah angka 8 maka dia udah nyambung ekor sama ekor telomernya kan X ini. Nanti dia ujung sini sama sini akan semakin lama akan memendek sampai dia gabung jadi gini. Kalau sudah gabung gini maka dia harus segera diapoptosiskan gitu. Nah, kalau pada kanker biasanya dia nggak bisa melakukan pemendekan telomer. Jadi maka kanker nggak bisa mati gara-gara reseptor untuk melakukan pemendekan telomernya di-cut gitu, dipotong. Oke, yang kedua stres oksidatif ini biasanya sama. Ini kita bisa dapatkan dari mana aja, rokok bisa, olahraga bisa, semuanya bisa ya oksidatif, stres oksidatif ini. Kemudian sinyal mitogenik eksternal atau stress oncogen, sama stress oncogen juga bisa. Jadi saling berkaitan. Nah, senescence biasanya teraktivasi ketika sel tersebut mengalami kerusakan atau disfungsi yang hebat melalui mekanisme berikut ini ya. P16 ini biasanya pada proliferasi ya. Jadi kalau P16 nya aktif maka dia proliferasinya aktif. Tapi kalau misalnya P16 nya mengalami mutasi maka dia bisa mengalami proliferasi yang berlebihan. PRB ini protein retinoblastoma itu bukan dari retina ya maksudnya ya, tapi memang namanya protein retinoblastoma. Ini juga erat kaitannya dengan pertumbuhan. Kemudian P53P21, P53 ini sebagai gate untuk checkpointnya. Jadi untuk repair gene itu di P53 dan P21. P53 fungsinya untuk checkpoint, untuk ngecek apakah ada yang mengalami kerusakan apa enggak. Gitu. P21 hampir sama, cuma dia ke arah perbaikan selnya, repair selnya. Kalau dua-duanya mengalami kerusakan, maka ketika ada kerusakan dia nggak bisa tahu. Gitu. Nah ini yang kurang lebih ya dari quiescence, dari sel quiescence dia bisa atau di fase G0, quiescence sama-sama G0 ya. Jadi quiescence itu juga di G0, kemudian senescence itu juga G0. Cuman bedanya kalau quiescence itu G0-nya dia siap. Ketika dia diindus dengan growth factor atau distimulasi dengan yang lain-lain, maka dia bisa berubah menjadi masuk ke dalam siklus cells. Contohnya itu, jadi ketika ditambahkan growth factor, jadi panah yang atas ini ya. Panah yang atas ini ketika dari sel quiescence ditambahkan growth factor, maka dia bisa masuk ke dalam siklus sel. Masuk ke S, G2, M, G1 ya, masuk ke dalam siklus sel biasa. Kalau yang garis ini berarti menghambat. Jadi kalau misalnya growth factor-nya dihambat, maka yang dari siklus sel dia bisa masuk ke dalam quiescence. Gitu. Nah, yang di sini ini adalah stresnya yang besar gitu ya. Jadi stres yang besar ini bisa menjadi dari aging, dari pemendekan telomer, kerusakan DNA, atau mungkin dari restriksi kalori yang berlebihan. Ya ini bisa menyebabkan dia masuk ke dalam senescence. Gitu.
dari senescence, kemudian dia bisa masuk ke dalam apoptosis. Sama. Itu ini hanya secara skematik kurang lebih seperti ini. Ini yang tadi SASP, maka dia nanti bisa masuk ke dalam cell cycle arrest. Cell cycle arrest maka nanti akan dilakukan apoptosis. Gitu. Kemudian ini tadi faktor penting dari pengembangan sel tumor tadi sudah saya ceritakan di awal. Nah, kemudian terutama sel makrofag yang berperan penting berkembang menjadi growth factor ya, atau yang dikenal dari tumor associated macrophage. Jadi makrofag itu ada dua ya, M1 dan M2 yang kemarin sudah saya jelaskan juga. Sebetulnya dua-duanya itu berperan, cuma tergantung tempatnya aja. Ya, ketika dia tempatnya salah ya nanti dia bisa dikenal sebagai yang kita namakan tumor associated macrophage. Artinya dia akan diinjus dengan inflamasi terus-menerus. Nah, inflamasi terus-menerus ini yang kita kenal sebagai tumor associated macrophage. Nah, sekarang kita ke plastisitas sel. Nah, plastisitas sel itu kemampuan sel untuk merubah nasibnya. Ini pendekatannya kalau yang waktu Soxford, KLF dan ini dia biasanya ini yang kita sebut sebagai indus pluripotent ya. Poin yang kedua itu yang kita sebut sebagai indus pluripotent stem cell. Kemudian terus kemudian dia bisa didiferensiasikan kembali menjadi sel matur. Jadi dari indus pluripotent, ini yang kita sebut dengan indus pluripotent ya, yang ditemukan orang Jepang itu dia bisa mengubah satu sel dewasa, dikembalikan lagi, direprogramming menjadi indus pluripotent stem cell atau iPS itu dengan cara dimasukkan gen OX4, SOX2, KLF4 dan GEMIC ini. Nah, setelah dari pluripotent nanti dia bisa jadi ke sel matur lainnya. Nah, maka ini kita sebut sebagai mesenchymal stem cell itu yang paling plastis atau yang paling fleksibel ya untuk berkembang biak satu sama lain gitu. Kemudian ini biasanya diikuti diferensiasi menjadi sel matur sehingga merupakan bagian dari proses dari transdiferensiasi. Jadi ada yang namanya transdiferensiasi. Transdiferensiasi itu dia lompat gitu ya, meloncat jadi diferensiasi menjadi jenis sel matur lainnya. Ini contohnya ya. Kita lihat panahnya dulu, dilihat dari legendnya dulu. Kalau yang hijau itu namanya signifikan transdiferensiasi potensial. Jadi yang sangat signifikan atau yang sangat melencat gitu ya, bisa jadi apa aja. Yang biru moderate, yang merah minimal. Kita lihat pertama dari yang mesenchymal. Kalau dilihat dari sini, mesenchymal dia potensinya sangat banyak sekali. Dia bisa berkembang menjadi dari sel neural, dari kartilago, muscle, bone, kemudian blood vessel, bahkan bisa ke pankreas atau liver. Ya, ini mengapa seringkali MSC ini lebih cocok untuk dijadikan terapi karena dia potensi transdiferensiasinya lebih besar daripada yang lainnya. Contohnya pada sel endotel dia sangat minimal sekali ya, dia bisa menjadi ke liver tapi sangat minimal ya, prosesnya sangat minimal sekali atau kemungkinannya potensi untuk endotel menjadi liver itu sangat minimal atau menjadi neural dan seterusnya itu sangat minimal. Nah, hematopoietik ini juga sebetulnya minimal karena dia dari hematopoietik harusnya jadi sel hematopoietin aja ya. Jadi sel darah aja dari komponen sel darah. Maka kalau kita lihat dia juga sangat minimal pada sel-sel yang termesensi. Gitu. Kemudian yang masih berhubungan dengan darah, masih pada liver dia memiliki potensi yang sangat besar. Oke. Nah, ini secara skematik transdiferensiasi ya. Jadi kalau untuk dia menjadi suatu identitas baru, dia dari sini ya. Ini dia dari pluripotennya. Ini. Kemudian dia menjadi sel multipotent. Ini multipotent. Nah dari multipotent dia menjadi sel dewasa lain, unipotent atau oligopotent. Sedangkan kalau yang kita sebut transdiferensiasi adalah satu sel dewasa ini atau suatu sel multipotent dia bisa meloncat menjadi jenis sel yang lain.
gitu. Ini makanya kita sebut dia transdiferensiasi, jadi dia bisa menjadi jenis sel lain. Misalnya tadi yang dari mesenchymal stem cell dia bisa jadi ke neural, bisa jadi ke kartilagus, maka kita sebut dia jadi transdiferensiasi. Kalau transdeterminasi dia pindah jadi sel pluripoten yang lain atau sel multipoten yang lain. Misalnya dari hematopoietic stem cell dia menjadi mesenchymal stem cell. Ini kita sebut transdetermination. Ini sangat jarang sekali yang bisa menjadi seperti ini ya. Sedangkan dedifferentiation ini tadi yang diintroduksi di awal bahwa sel dewasa ini bisa dimundurkan menjadi pluripotent stem cell. Ini yang kita sebut sebagai dedifferentiation. Sehingga dia menjadi atau dikurangi, diferensiasinya dimundurin gitu ya. Nah, ini dia ada juga yang kita sebut sebagai fusion ya. Fusion itu dia dua sel yang menjadi satu sehingga dia punya identitas baru. Ini berkembang dari dedifferentiation. Jadi dari dedifferentiation mereka bisa melakukan fusion menjadi satu sel dengan dua identitas. Gitu. Kemudian yang ini juga sama ya, termasuk dalam plastisitas stem cell. Nah ini kemudian setiap sel itu dia memiliki kapasitas regenerasinya. Misalnya kita tahu biasanya yang post-mitotic atau yang sudah tidak bisa membelah lagi pada jantung dan otak, dia kemampuannya sangat minimal atau dia tidak memiliki sel turnover. Jadi selnya yang dewasa di situ akan menetap di situ terus. Makanya setelah jantungnya mati dia nggak bisa diregenerasi. Gitu. Atau misalnya setelah infak miokard, daerah infak tetap akan menjadi daerah infak. Itu otak dan jantung sama. Sedangkan pada kondisi yang low ini biasanya dia akan sangat lambat sekali. Contohnya pada pankreas ya, pankreas ini sangat lambat. Makanya ketika orang, misalnya pertanyaannya adalah orang DM tipe 2 kan sel betanya rusak. Kenapa tubuh nggak bisa meregenerasi sel betanya sendiri? Padahal kalau pada tulangnya patah dan lain-lain dia bisa. Karena ya dia sifat selnya dia memang memiliki slow cell turnover. Dia sudah tidak memiliki sel multipoten yang ada di sekitar di pankreas atau di liver juga sama. Meskipun liver dia bisa tumbuh ya, kalau misalnya kita pernah dengar yang reseksi livernya akan tumbuh lagi. Tetapi tumbuhnya akan sangat lambat sekali ya. Gitu. Sedangkan beda dengan skin ya. Kalau skin kena pisau aja nggak diapa-apain, nggak dijahit, dia akan langsung nutup sendiri. Gitu. Oke, kemudian ini ya tadi ya, mekanisme ini biasanya bisa cell fusion tadi udah. Cell fusion itu dia bergabung, kemudian dia bisa melakukan regenerasi atau microenvironment modulation, bisa melakukan transfer mitokondria, bisa melepaskan growth factor, bisa melakukan transdifferentiation, bisa melakukan amiogenesis, bisa melakukan atau mengaktifasi dari endogenous stem cell. Ini yang tadi saya katakan bahwa di semua tubuh kita sebenarnya kita memiliki stem cell yang kita sebut sebagai endogenous stem cell. Gitu. Nah, ini semua adalah fungsi stem cell dalam melakukan regenerasi. Gitu. Jadi prosesnya mulai dari mana aja, dari sini semua bisa. Nah ini sebenarnya secara umum untuk transdifferentiation itu dia ada dua cara, yaitu pertama adalah menggunakan master switch gene, atau jadi dia gennya itu dia memiliki master switch. Master switch ini dia ketika dia diaktifkan dia bisa mengubah susunan atau mengubah selnya itu ya, yang awalnya dia multipotent A menjadi multipotent B. Yang kedua adalah menggunakan epigenetic modification. Nah, contoh dari master switch gene adalah pada MyoD ya. MyoD ini untuk myogenesis. Master switch gene untuk myogenesis itu namanya MyoD. Jadi kalau misalnya kita ubah switch gene-nya pada myodinya, maka dia dari myogenesisnya ini dia bisa berubah menjadi sel lainnya. Atau kita ubah sel satu menjadi sel mesenchymal stem cell yang untuk ke arah otot.
Kemudian epigenetic modification ini sama ya pada epigenetik. Gitu. Oke, ini nggak usah. Nah, epigenetic modification ini sebenarnya ada 3 ya, kalau dulu masih ingat ya, ada modifikasi histon, ada metilasi DNA, sama regulasi non-coding RNA. Pernah dengar semuanya? Nah, waktu Pak Joko ya biasanya betul ya, waktu Pak Joko biasanya seringkali menyebutkan modifikasi histon, metilasi DNA, sama non-coding RNA regulation ya. Gitu. Nah ini biasanya sama ya, histon modification berarti pada histonnya, histon DNA. Histon DNA itu berarti pada lengan ya, lengan DNA-nya. Kemudian metilasi DNA, biasanya metilasi itu memotong DNA-nya pada biasanya untuk berubah menjadi DNA satu menjadi DNA lain kita lakukan metilasi. Kemudian non-coding RNA, jadi regulasi pada RNA yang non-coding. Non-coding itu berarti tidak punya kode, non-coding RNA. Nah, itu tadi yang melalui epigenetik. Kemudian ada juga yang pada signaling pathways-nya. Ini sengaja tidak saya tampilkan semua karena nanti bingung ya signaling pathway-nya. Jadi signaling pathway-nya sebetulnya banyak. Nah, pada yang mengalami transdifferentiation biasanya ada signaling pathway yang mengalami penurunan dan yang mengalami peningkatan. Misalnya pada notch pathway itu dia akan mempertahankan atau dia akan melakukan replikasi yang sama, sehingga ketika mengalami transdifferentiation maka notch pathway-nya harus di down regulasi atau harus diturunkan sistem notch-nya. Nanti silakan dicari itu notch pathway itu banyak ya. Kemudian yang mengalami upregulated itu juga banyak, contohnya pada WNT beta catenin itu biasanya jadi satu ya, kalau nyari nanti biasanya WNT beta catenin. Kemudian TGF beta transforming growth factor ini jelas karena dia transform, dia akan mengubah salah satu ke lainnya, maka dia akan dinaikkan. Transforming growth pathway ini biasanya berhubungan dengan proliferasi atau diferensiasi. BMP bone morphogenetic protein dan Sonic Hedgehog pathway ya. Gitu. Oke, itu aja. Jadi ini nggak saya jelaskan untuk pathway-nya. Ada yang mau tanya dulu? Sekarang ke teknik molekuler. Engineering sama teknik molekuler. Iya. Oke ya. Nah, ini sebetulnya harusnya lanjutan dari kuliahnya Dr. hari ini yang pada karakterisasi mesenchimal stem cell. Awalnya tak kira tadi saya mau ngasih yang karakterisasi juga. Nah, sekarang kita pertama harus ketahui dulu, karena belum kuliah Dr. hari ini, maka kita harus ketahui namanya karakter dari mesenchimal stem cell. Jadi ada 3 minimal karakter atau ciri-ciri mesenchimal stem cell yang harus didapatkan. Pada kemarin sudah dijelaskan juga sama Mas Abdi ya, bahwa minimal ada 3 ini, yaitu yang pertama dia harus menempel pada plastik atau plastik adherent. Kemarin saya juga sudah jelaskan sedikit, ada 2 tipe kultur sel. Yang pertama adalah selnya yang adherent, yang satu lagi yang floating ya, yang ngambang. Yang pink itu, yang di sini ya, yang pink ini mediumnya, yang bawah ini dia berarti plastiknya ya. Kalau dia bisa nempel, maka ada beberapa tipe sel yang dia harus nempel ke bawah, ada tipe sel yang dia ngambang ke atas. Nah, mesenchimal stem cell dia harus nempel ke bawah gitu. Yang kedua adalah ekspresi markernya. Dia harus positif pada CD105, CD73, CD90, dan negatif. Yang dikatakan positif harus dia konsentrasinya atau ekspresinya harus lebih dari 95%. Dia negatif kurang dari 2% dari CD45, CD34, CD14 atau CD11B dan HLA, yang biasanya wajib adalah HLA.
HLA itu adalah Human Leukocyte Antigen, HLA-DR. Human Leukocyte Antigen biasanya akan dimiliki pada supaya dia tidak, dari semua sel tubuh biasanya kita punya HLA. Kenapa? Karena dia supaya tidak dikenali oleh tidak memiliki HLA, sorry. Supaya dia tidak dikenali oleh sel tubuh kita sendiri, sehingga dia nanti nggak diserang. Jadi konsep terjadi autoimun karena HLA-nya malah positif, gitu ya. Kalau misalnya waktu dulu biasanya Pak Imam yang ngajar ya, kalau misalnya ada clonal selection, pernah dengar clonal selection? Imunologi ya, waktu imunologi ada namanya clonal selection. Clonal selection tuh nanti kalau misalnya jadi ada pematangannya juga, jadi pematangan sel imun itu kan di timus. Nah, itu namanya clonal selection. Di situ nanti kalau misalnya ada sel yang memiliki HLA yang tinggi, maka dia akan dikaitkan dengan kejadian autoimun, gitu. Maka dia akan diserang gitu loh. Karena dia memiliki, wah ini pikirannya musuh nih. Jadi leukosit akan nyerang leukosit sendiri. Jadi dia akan berantem sendiri. Nah, ini biasanya yang harus dikeluarkan atau diseleksi sama tubuh. Tubuh punya cara menseleksinya. Kemudian dia nanti akan diapoptosiskan, dilemahkan, diapoptosiskan. Nah, si autoimun itu terjadi ya gara-gara sel-sel yang kayak gini lepas, gitu. Jadi kegagalan pada clonal selection. Nah, itu tadi marker expressionnya. Yang ketiga adalah jadi dia harus bisa terbukti, bisa berdiferensiasi menjadi adiposit, osteoblast atau kondrosit, gitu. Jadi dia harus didiferensiasikan menjadi 3 sel ini. Oke. Nah, ini pada surface antigennya tadi 105 itu endobrin, 73 itu, nah ini nama lainnya ya. Nah ini biasanya pada endothelial cell, MSC ini juga mengekspresikan 105 dan seterusnya. Nah ini ya, tadi yang HLA-DR, HLA itu harusnya tidak boleh terekspresi pada MSC kecuali distimulasi menggunakan interferon gamma. Ya, ini semua sumbernya dari ISCT ya, International Society for Cellular Therapy. Jadi dia bikin karena ini sudah dijadikan cellular terapi untuk manusia, maka dijadikan seperti ini. Oke, kemudian blood performance ya, ini nanti besok waktu kultur akan dijelaskan. Besok nanti saya juga coba jelaskan kalau masih belum mudah ya. Passage itu subkultur, artinya di kultur ulang. Jadi misalnya satu plate atau satu cawan Petri itu dia sudah penuh, maka dia kan akan berkembang terus. Ya, dia kan akan membelah diri terus kan, membelah diri. Sehingga dia nanti lama-kelamaan cawan Petrinya penuh. Kalau cawan Petrinya penuh, harus dipanen atau dikultur ulang. Ya, jadi kan kebanyakan tuh dia tinggal dipindah lagi ke cawan Petri yang baru. Konsepnya seperti itu. Jadi cawan Petri yang pertama dipindah ke cawan Petri yang kedua. Kemudian yang kedua ini nanti juga ditumbuhin lagi. Sama dua ini maka dia menjadi passage yang nomor 1. Gitu. Yang nomor 1 berarti dia sudah passage yang kedua. Paham nggak? Ini. Oh, speaker. Makanya mengkultur stem cell tuh bukan nggak rugi ya, tapi dia akan berkembangnya tuh banyak banget karena dia akan berkembang dulu. Terus ini misalnya ini udah penuh ya, ini P1, P1 nanti akan dikembangkan menjadi P2 di sini. Nah di P2 ini nanti dia berarti kan dia ada selnya, ya kan? Ini berarti kita sebut menjadi P1 lagi. Di P1 nanti ini dia dikembangkan lagi, ya. Kalau ini udah penuh ini dikultur lagi. Nah yang di sini kan nanti penuh lagi, ini dikultur lagi. Ini kita sebut P3. Gitu. Sorry ding, ya P2 ini nanti jadi P2, terus jadi P3. Gitu. Jadi ini yang paling banyak atau yang paling kemampuan doubling time-nya paling cepat maka yang di sini. Gitu. Yang pertama kali gitu ya. Ini nanti juga jadi P1. Nanti ini kalau ini dia udah penuh, dia dijadikan lagi. Jadi ini namanya P2. Gitu. Ini P1, P2. Dan seterusnya ini setelah ini penuh
dijadiin lagi di sini P4, cabang keempat ini berarti P4. Sampai ini 7 kali di residing. Jadi 7 kali di ini berarti namanya pasase 1. Kalau udah mau pindah lagi maka dia menjadi pasase 2. Mau pindah lagi dia jadi pasase 3. Mau pindah lagi jadi pasase 4 dan seterusnya sampai pasase 7. Gitu ya. Itu yang kita sebut namanya pasase 7. Jadi kemampuan membelah diri yang paling baik di sini. Ini ya. Makanya biasanya nanti kalau dia sudah pasase 7 itu biasanya dia doubling time-nya sudah sampai 30 kali. Gitu. Jadi kita ngejar. Nah, setelah kenapa nggak di pasase sampai 8? Boleh di pasase sampai 8, kita anakin sampai 8 boleh. Tapi biasanya kalau sudah sampai 8 itu tuh udah sama terus gitu. Nah, yang biasanya dilakukan terapi atau diinjeksikan ke orang kalau dia sudah sampai ke pasase 7. Karena pembelahannya dia sudah maksimal. Paham nggak? Gitu. Jadi kalau saya sih karena saya suka ini ya, suka bikin kue ya, suka bikin baking gitu. Kalau sourdough itu sama ya, kalau bikin sourdough atau bikin ragi yang dari tepung itu sama. Jadi nanti dia akan naik. Kalau udah harus dipindah, harus dibuang. Jadi bakterinya harus dibuang untuk dikembangin di tempat lain. Jadi sebetulnya kalau mau bikin bisa banyak banget. Nah, ini yang kita sebut sebagai induknya atau madrinya ya, madrinya atau induk ininya. Nanti ini juga bisa sama, bisa sampai ke 7 kali. Ya, jadi ini nanti di pasase 7 kali. Kalau udah 7 kali dia kemampuannya sudah maksimal. Kalau di atas 7 itu sama aja dengan 7. Kemampuan membelah dirinya tuh setara dengan yang ke-7. Nah, itu namanya over 7 passage dia makan stable growth rate-nya kurang dari 30 jam per doublings. Doublings itu 2 kalinya. Untuk menghasilkan 2 kali lipat dia butuh 30 jam sekitar itu. Ya, maka dia harus setelah sampai di 7 kali dia bisa diterapikan. Nah, cara passaging atau panen itu bisa ya. Jadi selnya bisa dipanen, diambil, diinjeksikan, diterapikan atau ditanam ulang gitu. Ditanam ulang yang ini tadi saya jelasin. Ya, sampai 7 kali, bisa sampai 7 kali Pak. 7 kali ditanam ulang, maka nanti kalau kamu ini bikin ininya dia bisa sampai banyak banget, ya enggak? Yang sampai dia ini bisa sampai banyak banget. Boleh nggak dibuang? Ya boleh-boleh aja buang. Tapi kan eman-eman gitu. Makanya saya bilang dia nggak akan ada ruginya karena dia akan menjadi banyak banget. Ini kan kayak numbuhin tumbuhan rumput aja gitu. Ketika rumputnya udah banyak, rumputnya potong, pindah ke yang lain. Potong, pindah ke yang lain, pindah ke yang lain. Oke. Ya, itu namanya pada ini performance-nya ya. Pada bone marrow, terus dia setelah 7 passage atau 7 kali perpindahan atau 7 kali subkultur, maka dia akan bertahan pada stable growth rate-nya. Jadi yang kita hitung yang di 7 kali itu yang kita hitung setelah kita memindahkan ini selama 7 kali. Nanti yang di hasil pindahannya itu bisa kamu passaging lagi sampai 7 kali juga bisa. Gitu. Oke, nah ini diferensiasinya tadi, karakterisasinya pada diferensiasinya ya. Diferensiasinya dia bisa menjadi biasanya yang kita sering lakukan itu yang pada kondrosit ya. Yang osteoblast ya, yang C. Biasanya kita diferensiasi karena ini caranya sebetulnya ini nggak akan kita bahas lebih lanjut, tapi sebetulnya ini adalah stem cell-nya kita induksi gitu ya. Jadi kita berikan induksi, kita transfeksi itu tinggal ditambahkan gitu ya, ditambahkan supaya dia nanti berkembang menjadi sel lain gitu. Nah, untuk melakukan ini ya, untuk mendeteksi CD itu biasanya kita gunakan alat yang namanya flow cytometry. Ya, flow cytometry itu alat untuk sebenarnya ini kan di surface ya, jadi dia ada di surface-nya, di permukaan selnya.
ada beberapa cara, misalnya kita bisa menggunakan imunohistokinia, tapi kita bisa juga menggunakan flow cytometry. Buat S2 nih sebetulnya nih, berat banget nih. Lanjut. Nah, jadi flow cytometry itu, tapi ini gampang kok. Sebetulnya ini cuma prosesnya aja, kita nggak ngerjain ini, besok nggak ngerjain ini juga, karena nunggunya nanti bisa lama. Ini suatu alat dia untuk melihat jumlah sel atau sel yang dia akan melewati suatu selang atau suatu jalan dari cairan. Jadi bentuknya kayak gini nih. Ini kalau dibalik, jadi dia akan masuk ke saluran yang kecil gini, kemudian ditembak sama laser, gitu, pakai illuminated light, kayak gitu. Ya, jadi ditembak laser. Maka jadi sel yang dicampur air, kemudian dia akan lewatin sini, dipaksa lewatin saluran yang lebih kecil, kemudian ditembak laser dari sini. Gitu. Sel yang ketembak laser, maka dia akan berpendar. Gitu. Nah, berpendarnya ini yang akan ditangkap oleh alat tersebut. Jadi alatnya itu masukin sel, kemudian ditembak, terus kemudian ditangkap. Gitu. Oke, jadi sebetulnya secara umum prinsipnya ada 3 itu. Nanti akan ada gambarnya lebih jelas ya untuk mengilustrasikannya. Ya, nah kemudian mekanisme dasarnya sebetulnya gini aja nih. Pertama kita punya sampel biologis dari mana aja boleh, nanti akan ada contoh sampelnya. Kemudian kita label dengan fluorescent marker. Jadi selnya kita tempelin fluorescent sesuai dengan apa yang akan kita cari. Supaya kalian lebih ngeh, kita pakai CD4, CD8. Yang paling sering kita gunakan biasanya pada CD4, CD8 pada pasien apa? CD4 biasanya dicek pada pasien apa? HIV, betul. Ya, biasanya pada pasien HIV maka kita tempelin selnya, berarti sel darahnya kita tempelin CD4. Jadi fluorescent CD4. Gitu. Nah, kemudian nanti selnya dimasukin ke tabung, lewatin ini, kemudian kita tembak dengan laser. Sehingga nanti ketika dia ditembak dengan laser, yang ada fluorescennya akan berpendar. Paham? Paham. Nah, ini yang akan ditangkap oleh si optiknya nanti. Ya, nah sehingga nanti conversion of analog. Jadi ini tuh alatnya tuh canggih karena dia akan menggabungkan antara analog sama digital. Nanti hasil datanya tuh bagus gitu. Hasil datanya kalau kita lihat tuh biasanya yang titik-titik itu. Nah, flow cytometry ini kita bisa melakukan analisis secara kuantitatif dan kualitatif dari seluruh tipe sel ya, atau tisu atau body fluid itu bisa. Cuma nanti tinggal preparasinya aja yang berbeda-beda. Kalau bentuknya sel yang dari cairan maka harus kita gunakan. Kalau misalnya selnya yang dari jaringan, misalnya ambil kulit gitu, kemudian kulitnya kita cacah, itu juga nanti tergantung cara preparasinya. Nah, apa yang bisa kita cek? Ini ya, ada size, kemudian granularitas dan internal complexity. Jadi banyak banget yang bisa kita cek. Oke, jadi dia bisa, tapi secara kasar ini sebenarnya ngecek pada bentuk morfologi aja. Ya, bentuk morfologi. Bisa nggak DNA? Seharusnya nggak bisa. Seharusnya nggak bisa. Tetapi nanti bisa kita akalin karena ngecek DNA itu caranya macam-macam. Ya, selain dengan menggunakan PCR, biasanya kita bisa menggunakan ngecek DNA pakai ELISA pun juga bisa. Tapi macam-macam lah. Nah, apa yang bisa dianalisis biasanya dari blood, darah, bone marrow, limfonodi juga bisa. Maka biasanya bentuknya yang cair-cair memang. Gitu. Maka dari sel juga bisa ya, sel yang tadi kita ambil itu kan bentuknya nanti agak cair gitu. Itu juga bisa kita ambil.
Nah, ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah komponen fluiditasnya atau flow systemnya. Yang kedua adalah komponen optikalnya. Yang ketiga adalah dari komponen sinyal processing atau komputernya. Jadi ada 3 ini. Satu-satu dulu. Nah, komponen fluidnya ini dia biasanya bentuknya itu ada kanalnya. Biasanya kita sebut sebagai flow cell atau quartz chamber atau chambernya. Kemudian nanti ada central kanal atau central channelnya ini atau core-nya. Si cairan ini akan diinjeksikan dengan tekanan yang kuat. Kemudian ada outer sheet ini untuk faster flowing fluid, sehingga dia nanti akan faster flowing fluidnya itu cuma lewatin sampingnya. Nah, namanya hidrodinamik focusing ya. Secara konsepnya adalah hidrodinamik focusing. Ini kayak konsep orang antri atau bottleneck ya. Ada bottleneck. Nah, jadi yang tadi yang outer sheet-nya itu dia dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi di sini selnya masuk di sini, cairannya masuk di sini. Nanti di sini ada cairan yang nge-flash gitu, yang ngasih tembakan cepat, sehingga dia akan masuk satu-satu. Jadi ini adalah single flow gitu atau single cell sorter. Masuk ke bagiannya itu kayak single flow atau single cell sorter. Maka selnya akan masuknya jadi satu-satu. Nah, satu-satu ditembakin sama laser. Gitu. Jadi satu tembak cedet sehingga nanti setiap sel itu terekam oleh lasernya itu tadi. Oh, ini segini tuh ukuran seberapa. Ya. Tapi dalam jumlah yang banyak. Ya, ini kan kita konsepnya satu-satu gara-gara supaya tahu aja konsepnya. Nah, itu namanya hidrodinamik focusing. Jadi dilewati satu fokus kecil aja. Jadi hanya satu sel atau partikel yang dapat melewati dari laser beam. Gitu. Nah, kemudian ada optiknya. Optik ini isinya laser sama lampu ya. Ini laser itu biasanya sudah sering banget dipakai pada biasanya kita ukurnya dengan menggunakan panjang gelombang. Nah, yang di sini kita menggunakan laser argon dengan panjang gelombangnya 488 wavelength atau sekitar blue to blue green gitu. Nah, kemudian ketika tadi kan ketika lewat sini dia ditembak sama cahaya kan, Nah, nanti hasil dari tembakan cahaya itu dia akan menyebabkan ada 2 ya. Yang satu namanya adalah light scatter. Scatter itu pembiasan. Jadi dia bisa terbias. Satu lagi adalah hasil dari pembiasannya dia akan menyebabkan fluorescence. Fluorescence itu berpendam, emission of light. Jadi kalau misalnya kita tembak di lensa yang tebal gitu ya, di dalam lensa yang tebal kita tembak sinar lensa yang tebal, maka ada sinar yang terbiaskan, ada sinar yang kayak berpendar di luarnya. Yang berpendar ini yang fluorescence. Nah, kita anggap satu laser, satu lagi adalah yang membiaskan adalah sel yang lewat. Gitu. Jadi sel yang lewat itu akan menyebabkan light scattering atau pembiasan cahaya dan menyebabkan berpendar. Berpendar disebabkan dari yang tadi kita tempelin antibodinya, gitu ya. Kita labeling tadi. Nah, ini ditangkap oleh optik di sampingnya, di depannya sama di sampingnya. Nanti akan ada 2 ya. Nah, ini selnya, ini ya. Ini light source-nya. Ini kita sebut sebagai namanya FSC. Jadi nanti di dalam alat tersebut ada namanya FSC, forward scatter sama yang side scatter. Forward scatter maka dia akan melihat kan dari depan nih. Ya, dari depan sini ya. Cahayanya kan dari depan. Maka dia nanti akan melihat terakhir dia dibiaskan di mana. Ini kan pembiasannya ini ya 1 ini. Nah, ini berarti terakhir dibiaskan. Maka ini di sini nanti ada sensor detektor, forward scatter detektor untuk menghitung
atau untuk memperkirakan ukuran selnya. Paham nggak? Kan ini satu gini ya. Kan nanti ada si sinar yang tertabrak ini, dek. Terus ada yang sini yang nggak ketabrak. Nah, berarti yang nggak ketabrak sini sama yang nggak ketabrak di sini dianggap sebagai ukuran selnya. Paham? Oke. Berarti ini hanya bisa kita dapatkan kalau sinarnya datangnya dari depan. Ini kan selnya. Set. Ya, ini sinarnya datang dari depan. Maka kita akan bisa mendapatkan size-nya. Jadi nanti kalau misalnya yang muncul satu ini HP, satu lagi segini, maka dia akan ukurannya beda-beda. Akan dicatat sama dia. Oh ini sel ukuran segini itu jumlahnya berapa? Nanti akan tak jelasin di analisisnya. Nah, itu namanya forward scatter. Sehingga kesimpulannya forward scatter untuk menilai ukuran dari sel. Terus ada yang namanya side scatter atau SSC. Side scatter ini biasanya untuk berarti sinarnya, maka dia sinarnya dari samping ya. Sinarnya dari samping atau sinarnya tetap dari depan, tapi dia detektornya dari samping. Ini untuk banyaknya yang sinarnya dibelokkan. Kan tadi ada sinar yang nabrak gini, kan otomatis dibelokkan. Yang dibelokkan ini akan ditangkap oleh sensor yang di samping. Sinarnya dari sini dibelokkan, sinar didapatkan sama sensor yang samping. Jadi ada sensor yang di belakang sini sama sensor di samping. Sensor yang di belakang untuk menilai ukuran dari sel, sensor yang di samping untuk melihat granularitas dari sel. Granularitas itu bergranul. Contohnya sel yang bergranul itu misalnya berarti yang leukosit, limfosit dan seterusnya. Jadi bisa nih ya, lebih gampang lagi misalnya ya, darah mau masukin ke dalam flow cytometry, dia langsung akan ketemu limfosit, basofil, monositnya berapa. Karena masing-masing punya konsentrasi granul yang berbeda-beda. Jadi nanti dia bisa dapat nilainya, jumlahnya berapa. Paham? Ya, itu paling gampang contohnya adalah itu. Jadi dari granul situ dia bisa menangkap. Oke, jadi dari FSC sama SSC. Nah ini contoh gambarnya ya. Laser beamnya dari sini ditembak, selnya lewat dari depan. Ini yang FSC, detektornya di sini. Yang SSC detektornya di samping atau di sini ya. Ini sampingnya ya. Ini kalau misalnya kita 3 dimensi maka sampingnya di sini. Oke. Maka satu laser ini dia bisa menangkap, ada 2 yang ditangkap, dari yang samping dan dari yang depan. Paham? Nah, oke. Ini nanti hasilnya seperti ini. Hasil gambarnya itu. Kok titik-titik doang? Ya memang karena ini datanya kayak gitu ya. Data yang kita dapatkan. Jadi titik ini menandakan jumlahnya. Jadi satu titik itu satu titik satu ya. Tapi ini kan bisa dikomputasi, bisa dihitung ya, bisa dihitung sama komputernya jumlahnya berapa. Jadi nanti bisa ketahuan nih, yang segini itu berapa, yang monosit berapa. FSC ini SSC. Berarti semakin tinggi segini, berarti size-nya semakin besar. Paham? Semakin ke kanan berarti size-nya semakin besar. Semakin ke atas berarti granulnya semakin banyak. Benar gak? Benar ya. Oke, berarti kalau misalnya dia ukurannya segini, kemudian granulnya sedikit, berarti dia limfosit. Gitu. Paham? Nah ini nanti yang nentuin siapa? Biasanya nanti sudah ada ukuran terstandarnya. Oh kalau monosit itu biasanya di antara granul sekian sampai sekian, di antara SSC sekian sampai sekian. Oh granulosit itu dia ukurannya sekian sampai sekian. Oke, berarti ini kalau semakin ke kanan dan semakin ke atas berarti ukurannya semakin besar, granulnya semakin banyak. Berarti itu granulosit. Nah, bisa nggak kita lihat dead cell atau sel yang mati? Bisa, yaitu dari dead cell kan berarti sudah nggak, ukurannya sudah terpecah-pecah. Nah, biasanya dia di ujung yang kecil sini. Ukurannya semakin kecil dan dia tidak berfragmen, tidak bergranulasi. Gitu. Biasanya dia di sini nih, yang paling pojok sini biasanya kita sebut debris. Debrisnya di sini. Oke, itu contoh gambarnya ya, contoh hasilnya nanti seperti ini.
Nah ini konsepnya kalau forward direction nanti dia akan membentuk kotak gitu ya, gambaran kotak, maka dia bisa menentukan size-nya. Nah kemudian ini kan tadi yang A ya, yang size-nya ya. Yang scatternya ya, yang pembiasannya. Kemudian yang B-nya itu adalah yang fluoresennya. Nah fluoresennya sebenarnya lebih gampang ya, kalau dia diberikan fluoresen maka ya yang berpendar itu apa? Ada warnanya, bisa warna yang berpendar dan seterusnya. Tapi tergantung kita melabeli dia apa. Bisa juga tidak dilabel, ya bisa juga tidak dilabel. Misalnya kita mau hitung yang sedang melakukan ini tuh bisa melihat sel yang lagi melakukan siklus sel. Jadi kita bisa lihat sel di S1, bisa lihat sel di M, G1, G2 itu kita bisa lihat dengan menggunakan alat tersebut. Karena nanti ada morfologinya. Gitu. Ketika dia sudah mau membelah ini saat mitosisnya, itu nanti bisa kita lihat size-nya. Nah, itu tadi yang pertama dari komponen flow, komponen optik, yang ketiga adalah komponen dari datanya atau dari plotnya. Nah, datanya itu nanti bentuknya bisa ini, bisa histogram gini, bisa kontur, bisa density, bisa dot plot, bisa grayscale gitu. Yang paling sering biasanya di dot plot sini, ini dot plot atau yang menggunakan histogram. Gitu. Nah, ini kan tadi kita udah bilang bahwa yang masuk itu ditembakin, tapi dalam jumlah yang banyak dan cepat. Jadi sudah terekam sama mesinnya tuh udah terekam, seret gitu langsung banyak banget gitu. Makanya dia cepat banget. Kelebihan alat ini tuh dia bisa mendeteksi dalam waktu yang singkat daripada kita melakukan ELISA yang harus satu-satu. Dan ini dia bisa langsung beberapa komponen atau beberapa parameter sekaligus. Misalnya kita mau ngecek CD4, CD8, bisa kita label dua-duanya langsung. CD4, CD8 kita label dua-duanya, kita cek langsung jadi satu. Kalau menggunakan ELISA harus satu-satu dulu, CD4 dulu, kemudian CD8 sendiri. Jadi ada dua percobaan sendiri. Kalau ini jadi satu langsung, langsung keluar. Terus interpretasinya biasanya nanti kita bisa melakukan ini ya. Biasanya modenya tadi FSC versus SSC. SSC-nya yang di kiri, FSC-nya yang di bawah. Bisa single color set scatter, bisa atau two color fluorescent plot. Nah, kenapa dia bagus flow cytometry? Karena dia bisa multi parametrik tadi yang saya jelaskan. Dia bisa dua parameter langsung jadi satu itu boleh. Kemudian dia bisa rapid analysis large number of cells, jadi bisa langsung sekali langsung duanya itu bisa. Kemudian dia di single cell level, jadi satu-satu selnya akan keluar satu-satu. Jadi kita masukkan berapa akan keluar berapa. Detection of rare cell population juga bisa. Kemudian bisa dilakukan physical isolation of cells of interest. Yang terakhir ini biasanya kita kenal namanya sebagai, ini alat yang tersendiri. Ini alatnya beda, tetapi konsepnya sama dengan menggunakan konsep laser dan single flow tadi ya. Dengan flow yang sendiri-sendiri sama single flow tadi sama lasernya. Ini yang di bawah namanya FACS ya, FACS atau flow cytometry cell sorting. Jadi nanti kita bisa misalnya kamu mau misahin sel T, limfosit T sama limfosit B. Ya udah tinggal bawa label aja limfosit T-nya. Nanti akan sama lasernya akan ditangkap yang T, kan satu-satu tuh turunnya. Yang T nanti langsung akan dipindah ke kantong sebelahnya. Nanti kita bisa dapat sel T doang. Gitu, nyaring gitu loh. Dia bisa nyaring kayak gitu. Ya itu dia menggunakan laser FACS. Gitu. Jadi cell sorting atau men-sorting sel itu kita bisa macam-macam caranya. Salah satunya menggunakan FACS. FACS Calibur. Alatnya namanya Calibur, jadi FACS Calibur. Oke. Nah, aplikasinya bisa tadi ya analisis, cell counting, cell sorting juga bisa. Nah, ini bisa ke DNA, RNA juga sebetulnya, tapi kita sebetulnya tidak mendeteksi dari rantai DNA-nya. Kalau PCR kita tuh mendeteksi rantai DNA-nya. Biasanya maka di PCR kalau kamu baca jurnal yang ada PCR-nya, biasanya nanti ada
rantainya di situ. CTGA nya itu ada semua di situ. Primernya namanya. Kalau di sini kita nggak mendeteksi primer DNA RNA-nya, hanya kita mau mendeteksi DNA misalnya DNA Z2 gitu, Z2. Ya udah kita kasih fluorescent Z2 yang bisa berikatan terhadap sel dengan Z2. Gitu. Jadi yang kita cek adalah sel dengan DNA Z2 gitu. Oke, jadi bedanya ada di sana. Nah, clinical application kalau pada orang pada klinik, pada rumah sakit biasanya kita bisa ngitung CD4 dengan menggunakan flow cytometry. HLA B27 ini biasanya pada RA, rheumatoid arthritis. Kemudian pada malignansi yang hematologi itu biasanya pada MRD itu apa ya? Myeloid. Kemudian yang solid tumor ini bisa DNA ploidy itu pada DNA-nya ya, aneuploidy, multiploidy gitu. Terus fraksi pada S-phase ini pada sikluselnya, kemudian pada immunodefisiency kita bisa fungsi fagositosis juga bisa kita cek. Masih banyak lagi ya pada di sini. Cuma memang karena ini alatnya mahal, biasanya memang penggunaannya itu nggak terlalu banyak ya. Alatnya mahal dan kalau tidak digunakan untuk meneliti biasanya jarang dipunyai. Di SCCR ada, di tempat-tempat lain itu juga, di center-center universitas masih ada juga. UI, UGM itu punya untuk flow cytometry kayak. Meskipun ini sebenarnya nggak alat yang baru ya, alatnya udah lumayan lama. Ada yang mau nanya? Ini kalau tak lihat levelnya sebenarnya ini biomedik nih, karena ini instrumentasi banget ya. Capek. Tak HP dulu. Harga korban coba berapa nih? 1 juta. Sumpah. Yang kita lihat itu 1 miliar, 2 miliar. Ini dulunya 1 omah. Akhirnya 2 miliar, Kak. Sebelumnya capek. Nanti tanding benar sih. Nanti tanding yang enggak apa-apa. Tak bikinin ini kok grupnya dulu kok. Nggak seimbang gimana? Ya enggak maksudnya. Nanti kan diangkat ponsel. Ronde pertama acakannya gimana? Ronde kedua acakannya gimana? Tuh. Ada kok namanya Wills name team apa ya? Ada beneran deh. Banyak. Nah ini tim picker Wills. Ini lah ya. Ini kan input dulu. Lah, malah gini lebih quantity dulu sih. Enggak belum. Email terus lihat. Duh, emailnya mana ya? Email ya lagi. Apa? Nih. Setelah itu biar enggak ini equal by gender. Terus bikinnya max people-nya 2.
Tanda kudanya. Start. Kamu yang ngomong jangan aku. Aku loh set rumah. Kamu cacat apa? Enggak, kayak dulu dalam beda. Enggak. Lanjut ya. Lanjut dong. Lanjut dong. Oke, sekarang kita ke modifikasi mesenquimal stem cell untuk memaksimalkan efek terapeutik. Ini sebenarnya udah lebih advance lagi ya dari yang tadi. Tapi ini lebih mudah dipahami karena lebih gampang dibayangkan. Kalau yang tadi masih ngawang-ngawang semua, ini lebih mudah dibayangkan. Nah, latar belakangnya apa sih? Karena sebetulnya MSC itu punya kemampuan untuk self regeneration, immunomodulation, dan multipotent. Jadi ini sebenarnya dan gampang atau mudah diisolasi dan dikultur. Maka ini sebenarnya lebih enak gitu. Tapi ada beberapa tantangannya. Misalnya microenvironmental factors in vitro dan in vivo. Jadi ada microenvironmental di in vitro itu waktu kita mengkultur sama waktu dimasukkan. Gitu itu ada kendalanya. Maka biasanya kita akan melakukan suatu modifikasi. Bisa kita lakukan modifikasi. Biasanya modifikasi ini kita tujukan atau tujuannya supaya kita bisa meningkatkan efikasi dari diferensiasinya, bisa berdiferensiasi penuh, bisa meningkatkan fungsi parakrim atau sel survivalnya dia bisa hidup lebih lama dan ability to home at site of injury. Jadi salah satu karakter atau salah satu sifat stem cell yang sering kali kita gaung-gaungkan adalah homing to injury. Homing itu berarti dia ke sana gitu ya, jalan ke tempat injurinya. Makanya beberapa penyakit yang misalnya lokasinya spesifik, misalnya di ginjal, kita nyuntiknya tetap intravena karena kita percaya bahwa si stem cell ini dia bisa jalan atau bisa homing atau bisa menuju ke arah injurinya tersebut. Meskipun beberapa juga ada yang memberikan stem cellnya langsung di lokasi injurinya langsung. Jadi di ginjalnya langsung, di parenkim ginjalnya atau di parenkim dari pankreasnya itu juga bisa. Nah, ini sebetulnya banyak sekali modifikasi yang bisa kita lakukan. Cuma saya simpulkan dari beberapa jurnal ada 4 ya. Satu dari modifikasi genetik, yang kedua adalah prekondisinya. Yang ketiga dia dijadikan sebagai drug delivery vector atau vektor transport obat. Yang keempat kita gunakan extracellular vesicle-nya. Ya, ini lebih spesifik lagi nanti karena yang biasa dilakukan di ACCR di nomor 2 dan nomor 4. Itu ya, di nomor 2 dan nomor 4 ini. Nah, yang pertama kita langsung di modifikasi genetik. Modifikasi genetik ini biasanya dia akan mengkonstruksi gen atau dia akan memasukkan kaset itu bukan kaset ini ya, tapi ya kayak satu kesatuan gitu ya. Biasanya kita gunakan masukkan ke vektor yang bisa masuk ke dalam MSC. Jadi modifikasi genetik itu hal yang jamak atau hal yang umum ya di dunia sains. Kita bisa menggunakan liposom, bisa menggunakan yang paling sering plasmid itu bakteri. Atau misalnya memang COVID waktu itu juga kita bisa menggunakan virus juga bisa ya, virus. Jadi masukin virus tapi yang membawa konten genetiknya. Jadi ini udah hal yang biasa banget. Nah, kita berharap nanti dengan genetiknya diubah, kita bisa mendapatkan perubahan dari MSC-nya juga. Gitu. Jadi dia bisa sekresikan protein yang lebih spesifik lagi. Nah, ini contohnya ya. Jadi dari review itu dia bisa meningkatkan adhesi, bisa menurunkan senescence. Tadi kita sudah belajar senescence juga. Jadi bisa meningkatkan survival, bisa meningkatkan migrasi. Apa aja yang kita modifikasi, gennya itu sudah di atas ya.
mRNA itu berarti microRNA ya, microRNA. Kalau mRNA berarti messenger RNA. Kalau Mi itu berarti micro ya. Kalau yang MIR215 ini biasanya RNA juga, tetapi dia yang non coding gitu. Jadi dia MIR215 ini sama ya, non coding gene. Terus ada SOX2, OCT4, ini yang seringkali kita lakukan untuk genetiknya. Gak usah diapalin ya, banyak banget soalnya. Terus kemudian, nah kita bahas satu-satu dari masing-masing ability-nya ya. Perbaikan migrasi ini biasanya kita lakukan dengan menginduksi CXCR atau CXC chemokine reseptor 1 atau CXCR1, CXCR4, CXCR7. Sehingga nanti dia akan terjadi overekspresi, ekspresi dari CXCR4 atau 7-nya dia akan meningkat, akan meninggi ya. Nah, overekspresi dari CXCR4 dan CXCR7 ini biasanya akan meningkatkan sistem paraklinisasinya dan migratory ability-nya. Sehingga biasanya dia akan migratorinya ke tempat injury akan lebih baik. CXCR7 ini juga bisa meningkatkan angiogenesis juga. Jadi dia fungsinya juga bisa untuk angiogenesis. Nah, sudah dilakukan atau diterapkan, biasanya dia akan diterapkan pada liver, kidney studi, ini juga sudah pernah, cerebral ischemic, reperfusion model, infark miokard dan lain-lain. Tetapi memang untuk modifikasi gen ada kelemahannya, yaitu karena kita nggak bisa ngontrol genetiknya sampai lama ya, karena genetik nanti di tempat yang berbeda bisa saja ekspresinya berbeda-beda. Maka harus berhati-hati dalam menggunakan genetic modification seperti ini. Nah, kemudian perbaikan ADAC ini dia biasanya menggunakan peningkatan dengan ILK, yaitu integrin link kinase. Ini dari studi yang lama itu dia dengan peningkatan ILK ini dia bisa ADC-nya bisa meningkat sampai 32,2% ketika ditransplantasikan ke miokard, infark miokard, iskemik miokard. Dan retensinya dia bisa tinggi juga, sudah meningkat 4 kali lipat ya, 4-fold ya. Jadi meningkat 4 kali lipat. Caranya gimana? Bisa, biasanya kita pakai tracking ya, cell tracking. Cell tracking itu juga hal yang umum ya kalau di luar negeri. Kita tambahin sama namanya biasanya fireflies. Fireflies itu gen gitu ya, gen fireflies. Jadi dia seperti kunang-kunang. Nanti ketika udah masuk di foto dia bisa berbeda. Di foto CT scan bisa, tergantung nanti dia bisa apa. Bisa juga kita menggunakan mikroskop fluorescence kalau penelitiannya misalnya bisa gitu. Jadi macam-macam. Enhance cell survival and adhesion led to improve myocardial damage recovery ya. Jadi semakin nempel, stem cellnya nempel lekat, maka dia bisa recovernya lebih cepat juga. Kemudian ini pada perbaikan survival MSC-nya ya. MSC ini dia bisa meningkat dan angiogenesisnya juga bisa meningkat melalui ini dari ILK-nya juga, nanti dari AKT dan mTOR signaling pathway-nya untuk pada miokardnya. Nah, ILK ini juga men-trigger sekresi dari IL-6 sehingga nanti mengaktifkan sinyal WNT. Sinyal WNT ini biasanya untuk proliferasi ya, sehingga dia akan semakin banyak. Kemudian hipoksia inducible factor HIF1 pada MSC juga bisa meningkatkan viabilitas dan survival under hipoksia. Namanya aja hipoksia inducible factor 1A. Ini satu gen, ini bisa kita munculkan, bisa kita munculkan sendiri, bisa juga kita berikan atau kita ubah genetiknya dengan modifikasi genetik. Nah, dipercaya kalau HIV-nya meningkat, survivalnya meningkat juga karena dia kemampuan untuk bertahan di bawah kondisi hipoksia itu meningkat. Nanti ada hipoksia lagi. Kemudian hepatocyte growth factor HGF itu hepatocyte growth factor ini juga bisa meningkatkan cell survival juga dan protein anti apoptosisnya juga meningkat juga. Jadi dia tidak diapoptosiskan. Ini biasanya pada proliferasi hepatosit kita tambahkan gen HGF-nya.
Kemudian mengurangi senescence prematur, jadi supaya senescence-nya nggak cepet-cepet, maka kita biasanya melibatkan gen SOX2 sama OCT4 ya. Ditambahkan SOX2 dan OCT4 sehingga dia akan mengalami kemampuan diferensiasi dan proliferasi. Ini tadi sudah kita bahas juga. Jadi ketika dia tidak senescence, maka pilihannya dia ya proliferasi atau diferensiasi atau transdiferensiasi tadi ya. Kemudian ini dibuktikan dengan ketika kita masukkan OCT2 dan SOX4, maka adipose tisu MSC-nya ini fase G1-nya menurun. Jadi jumlah pada fase G1-nya menurun dan with a concomitant berarti sebanding dengan peningkatan pada fase S phase. Jadi di sini G1 itu kan S ya. Jadi di sini maksudnya adalah G1-nya memendek, S phase-nya memanjang. Jadi ketika G1-nya memendek maka istirahatnya semakin rendah, maka S phase-nya meninggi. Kalau S phase-nya meninggi maka jumlah sel yang dihasilkan akan semakin banyak. Ya enggak kan S terus kemudian jadi M gitu ya. Ketika M udah membelah banyak. Jadi ketika S-nya lebih banyak maka pembelahannya juga lebih banyak. Gitu. Ini ya ada akselerasi transisi, jadi percepatan G1 ke S gitu. Jadi G1-nya memendek, S1-nya cepat gitu, langsung ke S. Oke, itu tadi yang pada modifikasi genetik. Yang kedua yaitu pada modifikasi pada prekondisi. Jadi kita pada saat kita menumbuhkan stem cell-nya, kita lakukan modifikasi pada prekondisinya. Macam-macam, bisa kita lewat physical fracture, bisa kita lewat mediumnya, gitu ya, macam-macam. Contohnya yang paling sering yaitu di hipoksia, ini ya, hipoksia treated MSC. Ini yang dilakukan di Profesor Agung itu biasanya melakukan hipoksia. Jadi yang dipatenkan beliau juga dia menggunakan hipoksia MSC. Gitu. Kenapa kok hipoksia? Karena satu dia mudah, dia nggak melewati genetik, kemudian hanya memberikan atau mengubah lingkungannya. Kemarin yang di lab sudah dijelasin sebenarnya yang berpengaruh itu ada oksigen, ada medium, ada antibiotik dan lain-lain. Nah di situ maka kalau misalnya si MSC-nya diberikan oksigen yang rendah atau dalam keadaan hipoksia, si MSC ini akan mengeluarkan HIF tadi, hypoxia inducible factor. Jadi HIF itu bisa dirangsang untuk dikeluarkan, bisa juga kita buat, kita modifikasi. Nah yang di sini kita lakukan modifikasi, kita rangsang supaya HIF-nya semakin keluar banyak. Nah HIF ini MSC yang diberikan hipoksia maka keadaannya kan jelek. Dengan keadaan yang jelek berarti kan niche-nya jelek. Nah niche yang jelek di dalam MSC itu dia akan memberikan atau mengeluarkan protein anti apoptotik, yaitu misalnya IL-8, IL-6, IL-10 atau anti inflamasi. Ini yang diambil kan berarti dikeluarkan sama MSC-nya. Ini yang diambil oleh Prof. Agung untuk kita jadi sekretom atau ekstraselular vesikel, nanti ada yang di akhir gitu. Mudah nggak? Jadi kalau saya sama teman-teman saya sukanya ngomongnya bakso ya. Jadi MSC itu bakso, MSC itu dol-dol baksonya. Sekretom itu kuahnya gitu. Nah supaya misalnya kita nggak masukin sel, kita bisa masukin kuahnya aja gitu. Tapi kita pengen kuah yang kental, yang banyak gitu, yang berkaldu. Caranya gimana? Caranya adalah kita ngambil dari daging-dagingnya. Kita ambil daging yang berlemak gitu. Jadi ngeluarinnya adalah dengan dikasih lemak-lemak. Lemak-lemak ini tadi hipoksia. Kalau misalnya kita kasih kondisi yang hipoksia, nggak enak kan, lemak nggak enak, maka kuahnya akan semakin kental. Kuahnya ini yang kita ambil, kita gunakan yang berisi banyak sekali protein anti apoptotik atau protein anti inflamasi. Nah protein ini kita ambil kan berarti isinya protein-protein anti inflamasi ini. Ya udah tinggal suntikin aja tuh proteinnya, selnya nggak usah ikut masuk. Itu yang kita sebut sebagai sekretom. Yang biasanya dijual oleh Prof. Agung itu yang sekretom yang sekarang memang lebih banyak menggunakan yang non sel gitu, karena kalau sel kan kita masukin sel, nggak tahu nanti selnya jadi apa. Lebih banyak kadang masukin sekretom, sel-selnya pun bisa dimasukkan, tapi tergantung kapan masukinnya. Biasanya dilihat sakitnya dulu. Kalau konsepnya sakitnya adalah kehilangan organnya atau
misalnya dia fraktur OA kondrositnya udah nyempit banget, maka harus ditambahin tulangnya. Ya nambahinnya nggak bisa pakai soluble molekul, nambahinnya harus pakai sel yang hilang diganti sel. Tapi kalau konsepnya hanya peradangan yang muncul masif aja, kita bisa pakai sekreto. Misalnya jerawatan tuh, biasanya jerawatan dia pakai sekreto. Karena atau yang ini supaya dia muncul anti-apoptotiknya muncul apa namanya? Regenerasinya ya kasih aja sekretomnya aja gitu. Oke, ini salah satu modifikasi yang mudah ya, prekondisi ini tadi. Nah, ini dia bisa ini ya, salah satu metode klasik yang mudah, maintenance-nya mudah dan bisa meningkatkan kemampuan MSC itu hipoksia prekondisi. Nah, sehingga dia nanti bisa meningkatkan SEF1, CXCR4, sehingga dia bisa meningkatkan kemampuan untuk migrasi MSC. Gitu. Nah, ini tadi HIF1 ini juga meningkat, dia bisa meningkatkan migrasi dari MSC. Maka dia sepakat bahwa ini bisa meningkatkan hal yang baik untuk MSC-nya. Nah, caranya gimana? Caranya ya dengan O2-nya under 3%. Tapi kalau di Prof Agung biasanya 5% ya. O2 5%. Gitu. Jadi O2-nya sangat rendah. Kalau ini ada yang pakai 3%. Kadang kita takut juga kalau terlalu rendah, maka ROS-nya kan akan semakin tinggi. ROS-nya semakin tinggi dia bisa meninggal juga, bisa senescence juga. Gitu. Jadi optimasinya itu yang kalau Prof Agung kenapa kok hebat banget itu karena dia berulang kali melakukan optimasi itu. Oh, ketemu nih resepnya. Berapa persennya nih? Berapa persen oksigennya? Ini yang terus dicek hasilnya, oh betul, keluarnya banyak banget. Proteinnya yang dikeluarkan banyak sekali. Ini ya, kemudian tadi HIF1, ini juga bisa meningkatkan higher MSC juga. Kemudian, tapi ternyata nggak cuma tadi doang loh, kita bisa juga memberikan MSC dengan TNF alpha, tumor necrosis factor. Ya, jadi MSC kita kasih tumor necrosis factor, jadi kita kasih antibodi rekombinan, ini kan antibodi atau protein rekombinan. Kita kasih itu nanti dia bisa mempromot MSC survival, tapi dia juga bisa melakukan migrasi dan proliferasi untuk memperbaiki endotelium juga. Jadi ditambahin TNF alpha. Gitu. Nah ini dia yang berpengaruh pada NF-kappa. NF-kappa itu juga faktor transkripsi ya. Jadi untuk merubah menjadi proliferasi dia butuh NF-kappa. Gitu. Ini pada interferon gamma. Nah, kemudian mengurangi senescence ini biasanya sama ya, pada hipoksia dia juga bisa mengurangi senescence. Tapi hipoksianya terkontrol tadi. Kalau hipoksianya terlalu banyak ya maka dia bisa jadi senescence juga. Gitu. Ini 1% O2 malahan ya, berani banget nih ya. Berani banget pakai 1% O2. Jadi dia bisa meningkatkan si XCR7 dan O4. Maka optimasinya itu tadi yang berbeda-beda. Nih dia bisa menghindari perubahan fenotip di MSC juga. Nah, yang ketiga ini kita masuk ke dalam MSC sebagai drug delivery protocols, drug delivery vector. Ini yang penelitian saya waktu S2, saya menggunakan MSC sebagai drug delivery vector. Kenapa kok bisa digunakan? Karena dia bisa mengurangi half-life-nya. Ini kenapa kok harus digunakan MSC sih? Karena obat yang kita masukkan itu biasanya half-life-nya pendek. Apalagi yang obat-obat yang diekskresikan dengan cepat itu half-life-nya pendek. Jadi nggak bisa menetap lama. Gitu. Kan paling pol itu kan sehari sekali, berarti paling pol half-life-nya itu 12 jam. Ya enggak? Obat-obat kan nggak ada atau obat yang seminggu sekali itu kan nggak ada. Ya. Obatnya kan pasti sehari maksimal sekali toh. Nah, karena memang half-life obat itu pendek dan dia clearance-nya cepat ya, shortly after administration, sehingga targeting ability-nya dan potensial toxicity-nya itu besar. Karena dia akan masuk terus kan, obatnya masuk terus sehingga dia toksisitasnya akan numpuk dan targetnya nggak bisa. Kan kita masukin paracetamol kan dia tidak langsung menerapi panasnya gitu kan, tapi dia akan mengubah masuk ke
masuk ke lambung dulu, lambung masuk ke hepar, hepar nanti baru masuk ke tempat lain dan seterusnya. Nah, maka kita butuh kendaraan, ya kendaraan yang bisa digunakan supaya dia itu langsung tepat di tempatnya gitu. Maka MSC ini bisa salah satu pilihan. Sebenarnya nggak cuma MSC aja, ada beberapa agen lain yang bisa digunakan sebagai vektor juga. Tapi karena ini kita bahasnya stem cell ini dia bisa digunakan untuk mengurangi jumlah partikel atau jumlah chemical yang masuk juga. Kenapa? Karena dia imun evasif, jadi dia bisa menghindari sistem imun. Karena apa? Tadi dia punya MHC atau HLA tadi ya, human leukocyte antigen, nggak punya HLA-nya, ya. Due to lack of major histocompatibility complex, MHC tipe 1, tipe 2 ini biasanya pada sel surface-nya ya, sama MHC 1, MHC 2, HLA itu untuk menghindari diserang sel imun sendiri. Maka ketika masuk dia nggak akan diserang. Nah, terus dia juga bisa homing tadi, home to site of injury, dari inflamasi. Jadi kalau misalnya kamu mau masukin obat cancer, pasti dia akan tepat ke cancernya. Kenapa? Karena cancer memberikan sinyal inflamasi. Jadi MSC-nya pasti akan tepat ke sel cancer. Terus dia bisa diberikan secara in vivo dengan mudah. Bisa di systemic injection lewat IV, bisa direct, bisa dihirup, bisa dioles gitu. Bisa kita ubah menjadi olesan, bisa diubah menjadi aerosol atau di direct injection. Direct injection ini yang lagi mungkin dikerjakan di beberapa tempat oleh Prof. Agung juga, misalnya lewat kateter gitu ya. Maksudnya bukan kateter intravena ya. Yang kateterisasi jantung gitu kan, masuk itu masuk ke jantung, ya udah injeksi aja itu langsung masuk ke sana. Atau misalnya pakai radiologi intervensi gitu, sama menggunakan kateterisasi juga lewat sini, nanti kan pakai kontras itu. Mau dimasukin kemana? Pankreas bisa, ke otak yang kayak terawan itu loh. Terawan kan masukin ke otak terus disemprot pakai antikoagulan gitu, sehingga kesannya cuci otak. Nah ini sama juga, bisa juga kita masukkan seperti itu, tapi kita ganti dengan stem cell. Terus gampang diisolasi, gampang dikultur, gampang dibesarkan, di expand besar ya. Tadi kita udah jelasin yang ini. Maka expandnya tuh pasti banyak banget. Dan kalau udah bisa, optimasi gitu, sudah optimal, pasti ini jadi banyak banget. Selnya banyak banget. Terus kemudian, drug loadingnya kita bisa memasukkan obatnya ada 4 cara, yaitu 1 passive drug loading, 2 cell membrane mediated drug loading, physical chemical drug loading, dan cell surface drug loading. Jadi ada 4 cara. Jadi dia bisa dimasukkan. Nah, yang pertama adalah positive drug loading. Positive drug loading ini dia memanfaatkan perbedaan konsentrasi antara yang di luar dan di dalam. Sehingga ini biasanya kita sebut sebagai pasif, transport pasif ya, ada transport aktif dan transport pasif. Ini transport pasif. Ketika dia di luar lebih kental, di dalam lebih turun, lebih kecil tekanannya, maka dia akan masuk. Contohnya biasanya paclitaxel. Ini paclitaxel obat yang tak gunakan untuk paclitaxel itu obat kanker ya, paclitaxel, docetaxel itu semua obat kanker semua. Dia obat kanker, dia bisa masuk lewat simple diffusion. Ini yang tak pakai untuk S2 itu kayak gini. Jadi MSC tak kasih paclitaxel dulu, kemudian nanti baru diambil MSC-nya. Jadi nanti MSC-nya bisa incorporated, bisa masuk ke dalam paclitaxelnya bisa masuk ke dalam MSC-nya. Tapi ada kelemahannya juga sebetulnya ya. Kelemahannya kalau misalnya terlalu banyak ngasih, maka nanti yang di dalam sel kan menjadi lebih kental. Ketika kita ganti mediumnya, maka yang di luar kan lebih encer kan. Jadi nanti yang di dalam akan keluar juga, gitu. Maka karena dia akan difusi keluar juga, itu juga bisa ya. Karena memang pasif drug loading gitu, nggak ada yang nahan dia supaya di dalam sel terus, itu nggak ada. Gitu. Terus yang kedua ada cell membrane protein mediated drug loading. Jadi kita nempelin pada drug loading pada membran proteinnya. Contohnya pada nucleoside transporter 1 atau HCNT1. Biasanya pada jadi setiap obat itu gini.
Ini terutama biasanya seringkali pada obat kanker ya. Pada obat kanker tuh dia nyerangnya biasanya konsepnya, cara kerjanya adalah dia mengincar pada protein membrannya gitu. Nah, contohnya pada gemcitabine itu dia akan mengincar pada HCNT1 atau HNT1, di mana MSC juga punya HCNT1 dan HNT1. Nah, tapi MSC kan dia lebih kuat, dia nggak bisa dikasih itu terus mati, itu enggak. Maka ya udah, kemoterapinya itu kita tempelin aja, kita masukkan ke dalam MSC ya, kita gabungin jadi satu sehingga di dalam protein membrannya nanti dia akan ketempelan sama gemcitabine itu tadi. Nah, ketika dia kan berarti MSC terus di proteinnya gini, di membrannya ada gemcitabine. Ketika dimasukin nanti berarti si MSC-nya mengandung gemcitabine. Nah, MSC-nya kan akan jalan sesuai dengan sifatnya, ya, jalan ke kansernya, ke ovarian kansernya. Dia nanti di situ gemcitabine-nya bisa dilepaskan ke kanser. Jadi konsepnya gitu. Di di PGP ini juga biasanya pada paclitaxel juga ya. Paclitaxel juga dia pada P-glycoprotein. P-glycoprotein ini konsep si paclitaxel untuk membunuh kanker, dia biasanya memenuhi P-glycoproteinnya. Jadi di memenuhi P-glycoproteinnya nanti dia akan melisiskan dari sel membran sel. Nah, di MSC juga ada PGP-nya ya. Nih, di expression PGP juga terlihat di MSC. Maka MSC bisa ditempelin PGP oleh paclitaxel. Gitu. Terus bisa endositosis juga melalui reseptor makrofag, yaitu namanya Marco. Ya. Nah, physical atau chemical drug loading ini biasanya kita menggunakan alat fisik ya, biasanya bisa pakai electroporation, transfection atau microinjection. Microinjection tuh kalau pernah lihat videonya videonya yang IVF, in vitro fertilization, itu kan juga sama. Dia pakai teknik microinjection. Jadi jarumnya dimasukin ke dalam ovumnya gitu, nanti spermanya dimasukin ke situ. Jadi nanti spermanya langsung masuk ke dalam itu. Nah, ini juga bisa untuk masukin drug loading gitu. Jadi pakai live cells itu, pakai mikroskop terus dimasukin gitu. Kemudian transfection ini diinfeksikan. Jadi biasanya kita bisa pakai liposom, bisa pakai liposom base, liposom base ini juga bisa. Nah, tapi ini juga ada kekurangannya. Nah, biasanya gara-gara di electroporation itu biasanya dia menyebabkan dia stres ya, sehingga atau dia nggak dikasih waktu untuk istirahat. Nah, ini bisa menyebabkan unpredictable dosing. Harusnya biasanya memang diinkubasi lagi, cuman kalau di elektroporasi kan langsung dimasukkan banyak gitu. Nah, nanti kalau pas dimasukkan ke dalam orang, dosis yang dikeluarkan juga bisa terlalu banyak. Kemudian intracellular effect of the drug may affect cell viability. Nah, karena tadi masukinnya kebanyakan, selnya bisa mati. Selalu ada kemungkinan bahwa ketika kita masukin obat, dia toksik terhadap stem cell-nya itu sendiri. Gitu. Maka harus dicoba dosisnya itu tadi. Jadi harus nyoba dosis, mencari ketepatan dosis antara dosis supaya stem cell-nya nggak mati, tetapi dia bisa menjadi terapeutik ke kansernya atau ke tempat lain. Nah, cell surface drug loading ini lebih susah lagi karena dia akan nempelin pada CD-CD-nya tadi ya, CD berapa gitu. Dia bisa jadi dia mencari adhesinya, jadi supaya dia nempel. Contohnya dia menggunakan avidin biasanya atau avidin biotin kompleks. Gitu. Nah, karena dia menggunakan biotin sehingga dia akan menempel ke MSC dan membentuk ikatan yang stabil ya, ikatan kovalen yang stabil. Nah, kesimpulannya ada di sini. Nih. Paling mudah memang yang passive loading ya, simple method pakai konsentrasi, tapi kekurangannya dia bisa mengubah selnya, kemudian bisa passive unloading juga. Passive unloading berarti keluar sendiri juga. Terus tidak cocok pada yang obat yang hidrofobik.
yang dia nggak suka air ya, hidrofobik. Nah, reseptor mediated ini bisa direct targeting tadi ya di reseptor PGP atau HCMP1, tapi dia butuh nanopartikel dan ligannya ini mahal biasanya. Kemudian kalau physical loading ini sudah dicoba dan sudah teruji ya sebetulnya ya, tapi dia invasif dan bisa mengganggu sel viabilitas selnya juga. Physical loading termasuk di dalamnya liposom loading juga ya, tapi dia ekspensif karena liposom untuk dijadikan transfeksi mahal. Terus EV vector loading, nah ini nanti ya, ini ada kalau yang EV nanti setelahnya. EV itu extracellular vesicle. Oke, nah sekarang kita ke MSC extracellular vesicle. Jadi extracellular vesicle itu adalah ini dia juga bisa memiliki therapeutic properties yang mirip ya, mirip dengan sel induknya. Jadi dia tuh bisa mengeluarkan, bisa secret molekular propertiesnya yang hampir sama gitu. Jadi misalnya tadi dikasih paclitaxel, maka dia bisa mengeluarkan yang mirip-mirip paclitaxel juga karena di dalamnya udah ada paclitaxel. Maka extracellular vesicle juga bagus atau bisa digunakan sebagai terapi juga. Nah, ini ya, ini dia juga bisa kita load, bisa kita isi extracellular vesicle dengan memanipulasi sel induknya tadi. Jadi sel-selnya kita manipulasi, nanti extracellular vesicle itu juga dikeluarkannya mirip dengan apa yang kita masukkan. Gitu. Oke, nah maka ini juga lebih aman juga karena dia nggak menggunakan sel. Nah ini yang seringkali kita lakukan atau dilakukan di SCCR itu kita menggunakan extracellular vesicle. Extracellular vesicle itu segala hal yang dikeluarkan oleh si stem cell-nya. Ada sekretom, kemudian ada vesicle itu wadah, kemudian ada macam-macam. Gitu. Oke, itu tadi ini dapatnya dari sini, nanti bisa dicek lagi kalau misalnya mau ngecek jurnalnya. Oke, ada yang mau nanya? Udah ya, itu aja ya. Kalau nggak ada yang mau nanya. Oke, ya. Bisa ya. Besok jam 9 langsung yang kuliah siang nanti masih tak tanyain dulu ke Pak Eko apakah mau sesuai jadwal atau enggak. Terus yang Rabu, yang Pak Vito nanti Rabu, Bu Aziza juga Rabu ya. Kamis berarti jadi presentasi dok? Gak tahu ya. Kami diubah dulu ya itu ya, sesuai nanti. Jadi presentasinya yang sudah diperbarui ya. Terus sama yang laporan praktikum. Formatnya terserah. Mau dikasih foto-foto boleh, kasih video juga nggak apa-apa. Laporannya berarti itu laporan yang terkait praktikumnya besok. Besok praktikumnya isolasi kultur, kemudian sama harvesting, panen, sama satu lagi itu misalnya. Ada secret pak. Kuliahnya Prof. Gak tahu mas, soalnya ke Medan loh. Ya online sih, memang pasti online sih, tapi nggak tahu kapan ya. Setelah ujian. Ujian soalnya dia. Bukannya mereka lagi ini ya? Apa? Iya, udah kali. Sepertinya udah.
DC apa? Guys, guys besok DC apa? Konten hitam Ya surah. labnya putih. Jangan putih lah. Hah? Jangan putih lah. Iya. Enggak, yang kan pas labnya putih. Putih. Apa sih Pan? Kan labnya putih. Kita pakai Hitam lagi kah? nggak ngerti. Yang dokter ya. Hitam lagi. Bisa siapa? Bisa Terus orang bikin gitu. Saya warna marun. Misalnya warna marun. Merah marun. Nggak punya Ivan. Makanya itu mas ya. Ngawuri. Aku itu Mau di pakai sini. merah marun. Validasi dok. Sudah dok. Sabar toh. Ih kok aku bilang sih ya. Aku typo nih loh. Ya, semua. Udah. Dua tiga dua lima. Sedikit sekali. Cepet gitu tak biasanya. Iya, biasanya lama. Sekarang saya bilang 100%. Udah. Sudah. 73,5%. 73,5%. Itu 100% ya? 100%. Jadi keren, keren. Sangat rajin. Modelnya kita deh. Oh, benar. Nama siswa. Tipsan. Tipsan udah kayak tok tuh. Belum sabar. Ya aku tuh nggak bisa langsung opening. Masa sih kopi dulu. Ya? Sudah dong. Tuh aku sampun. Belum satu mahasiswa tidak hadir Sheila Alema Dewi. Kok Username tidak ditemukan. Gimana? Oh iya benar. Sorry, Alia ya belum. kok satu? Sabar. Kok nggak bisa? Link upstairs. Itu kontennya. Ya? Oh iya. Udah dong. Validasi. Absen auto. Dipanggil satu-satu. Validasi. Hah, kok otek sih? Iya, Dipanggil satu-satu. sumpah. Iya. Kita nggak dipanggil satu-satu kan? Ayo. Kelihatan orangnya. Oke, udah jalan-jalan. Belum dong, besok. Jalan-jalan ke Solo. Nginepnya di Solo kota, bukan di Tawangmangu. Nginapnya mereka bayar lagi sendiri. Bayar. Iya. Oh, hotelnya bayar lagi. Berapa sih 250 ya? Terserah. Jadi Oh, kayak kamu sendiri-sendiri. ya, Jadi nanti cuma dikasih tahu ke dosennya saya nginepnya di mana gitu. Oh. Kalau cewek boleh bareng berarti. Suka-suka. Enggak sih, Dok. Kayak kemarin selesai cewek. Bayar.